Bersama saya, Gunawan, menginformasikan berita terupdate hari ini. Markis Kido meninggal dunia, ibunda berkata, dia memang mau hidup dan matinya di lapangan. Dikutip dari indonesiacontent.com, legenda bulu tangkis Indonesia, Markis Kido meninggal dunia pada Senin 14 Juni 2021 malam. Ibunda Kido, Zul Asteri, mengatakan bahwa putranya ingin seluruh hidupnya dihabiskan dalam dunia badminton. Markis Kido meninggal saat bermain bulu tangkis di Tangerang. Dia tiba-tiba tersungkur dan berpulang di usia 36 tahun meski sudah mendapatkan pertolongan. Zul Asteri menjelaskan bahwa anaknya memiliki riwayat penyakit stroke. Dia pun sudah tegar dan merelakan kepergian anaknya untuk selama-lamanya. Atlet bulu tangkis Indonesia, Chandra Wijaya, menjelaskan kronologi Markis Kido meninggal dunia. Ia mengatakan melihat Kido tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri saat baru bermain setengah game. Saat itu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kido memang setiap hari Senin rutin bermain bulu tangkis dengan sebuah tim di sana. Kemudian Kido dibawa ke Rumah Sakit Omni di Alam Sutera Tangerang. Markis Kido merupakan salah satu pahlawan Indonesia di dunia bulu tangkis. Berpasangan dengan Hendra Setiawan sejak 2002, keduanya ini menorehkan pencapaian gemilang. Pasangan Kido Hendra meraih gelar juara dunia 2007 di Kuala Lumpur, medali emas Olimpiade Beijing 2008, kemudian emas Asia Games 2010 Guangzhou. Pada 2012, Kido dan Hendra berpisah. Markis Kido sempat berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon. Sedangkan Hendra berduet dengan Muhammad Ahsan dan bertahan hingga sekarang. Kido meninggalkan seorang istri, Rihasari Parwestri, dan 2 orang putri. Informasi berikutnya. Microsoft Flight Simulator hadir di konsol Xbox Series X S27 Juli. Dikutip dari indonesiacontent.com, Microsoft Flight Simulator mendarat di konsol Xbox Series XS pada 27 Juli. Tersedia di Xbox Game Pass, ini adalah judul Xbox Game Studio eksklusif generasi berikutnya yang pertama karena Microsoft Flight Simulator tidak diluncurkan di Xbox One. Microsoft telah merilis cuplikan gameplay untuk Flight Simulator di Xbox Series X dan sangat mirip dengan versi PC yang berjalan dalam 4K. Seberapa baik kinerja game di Xbox Series XS mungkin bergantung pada pengembangan Asobo Studio yang memindahkan Flight Simulator ke DirectX 12. Pekerjaan ini telah berlangsung untuk sementara waktu dan itu harus mencakup peningkatan kinerja besar di sisi PC. Microsoft Flight Simulator terkenal dengan CPU dan GPU yang intensif pada setelan Ultra 4K. Bahkan prosesor dan GPU terbaru pun kesulitan mencapai 60 FPS. Kepala Flight Simulator Microsoft, George Nauman, mengatakan kepada The Verge tahun lalu bahwa Xbox tentu saja menghidupkan kembali upaya pengoptimalan. Jadi kemungkinan versi Xbox jauh lebih optimal untuk perangkat keras yang terlibat. Hal tersebut akan segera diketahui saat Microsoft Flight Simulator diluncurkan di Xbox Series XS pada 27 Juli. Microsoft juga mengumumkan perluasan Top Gun baru untuk Flight Simulator yang akan tiba akhir tahun ini. Informasi berikutnya. Jalur Mandiri IPB University terima 915 mahasiswa baru. Dikutip dari indonesiacontent.com, bagi yang belum beruntung terima di perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN maupun seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, maka bisa mengikuti ujian tulis mandiri berbasis komputer atau UTMBK IPB University tahun 2021.
Seleksi UTMBK adalah seleksi mandiri yang digelar setiap tahun oleh IPB University. Jalur seleksi ini merupakan jalur terakhir bagi calon mahasiswa untuk bisa masuk di IPB University. Dr. Nur Hayati, Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru atau DAPPMB IPB University mengatakan, IPB masih membuka kesempatan bagi calon mahasiswa dengan menyelenggarakan jalur UTMBK untuk menerima mahasiswa program sarjana dan diploma pada tahun 2021. IPB University memberikan kuota 21% dari total mahasiswa yang diterima. Program sarjana dan diploma pada tahun 2021. IPB University memberikan kuota 21% dari total mahasiswa yang diterima. Dengan demikian, akan ada 915 mahasiswa baru yang akan diterima untuk jalur ini. Terdapat 34 program studi kelas reguler dan 5 program studi kelas internasional yang bisa dipilih calon mahasiswa. Kelas internasional hanya dibuka untuk program studi kedokteran hewan atau FKH, teknologi pangan atau ITP, teknologi industri pertanian atau TIN, ilmu dan teknologi kelautan atau ITK, dan sekolah bisnis atau BNS. Calon mahasiswa harus lulusan sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK IPA, dan madrasah aliyah atau MA maksimal lulusan 3 tahun yang lalu. Sedangkan jalur sarjana hanya menerima siswa lulusan bidang sains dan teknologi atau SAINTEK. Terkait pelaksanaan ujian, Dr. Utami Diah Syafitri, Asisten Direktur Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru dan Registrasi DAPPMB IPB University menjelaskan, tes seleksi akan dilaksanakan secara daring dan bisa dilakukan di rumah masing-masing peserta. Calon mahasiswa bisa melihat persyaratan dan jadwal di website admisi.ipb.ac.id. Pada saat registrasi online, kata Dr. Utami, peserta UTMBK IPB University bisa memilih 1 atau 2 program studi yang ditawarkan. Bahkan peserta diperkenankan untuk memilih pilihan ketiga apabila tidak terpilih di pilihan 1 dan 2. Dosen IPB University dari Departemen Statistika menjelaskan bahwa peserta bisa mendaftarkan 2 metode untuk seleksi. Pertama adalah tes yang dilakukan secara daring dan kedua adalah penilaian berbasis skor UTBK untuk diseleksi. Peserta juga bisa memilih metode seleksi keduanya sekaligus. Sebelum ujian daring, akan dilaksanakan 2 kali simulasi untuk uji coba peserta. Kegiatan ini untuk memberikan sosialisasi peraturan ujian sekaligus agar peserta bisa mempelajari tipe soal yang akan diujikan. Bagi calon mahasiswa yang sudah mendaftar, semua info bisa dilihat pada email yang sudah didaftarkan oleh peserta. Demikian informasi dalam berita terupdate hari ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube di channel kami.